Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang kerangka pendekatan ekonomi moneter Islam. Saya Rizky Felastianti dengan NIM 0503231017. Pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian ekonomi Islam. Apa itu ekonomi moneter Islam? Ekonomi moneter Islam adalah sistem pengelolaan uang dan kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah tanpa bunga atau riba dan berorientasi pada keadilan serta kesejahteraan. Ekonomi moneter Islam adalah bagian dari ekonomi Islam yang membahas tentang kebijakan dan instrumen pengelolaan uang, kredit, dan sistem keuangan berdasarkan prinsip syariah. Tujuannya bukan hanya untuk stabilitas ekonomi, tetapi untuk keadilan, distribusi kekayaan yang merata, dan keberkahan dalam transaksi. Sejarah ekonomi moneter Islam bermula sejak zaman Rasulullah SAW dengan penggunaan dinar dan dirham tanpa sistem bunga, dilanjutkan dengan para khalifah dengan pengelolaan keuangan negara melalui Baitul Mal. Jadi di zaman Rasulullah SAW tidak ada bank sentral, tetapi Rasulullah yang mengatur sistem moneter berbasis dinar atau emas dan dirham atau perak. Transaksi dilakukan dengan konsep keadilan dan larangan riba. Kemudian dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, memperluas penggunaan uang dan mengawasi timbangan serta kualitas mata uang. Lalu dilanjutkan pula dengan Umar bin Abdul Aziz, mulai mengembangkan lembaga keuangan seperti Baitul Mal sebagai pusat pengelolaan fiskal dan moneter negara. Contoh di zaman Rasulullah itu praktek jual beli tunai, larangan riba, kejujuran dalam transaksi, dan penggunaan dinar dirham. Rasulullah tidak mengeluarkan kebijakan bunga atau suku bank, melainkan melarang riba. Transaksi dilakukan secara tunai dan transparan, menekankan kejujuran dalam perdagangan, dinar dan dirham sebagai alat tukar yang stabil. Ada pula prinsip-prinsip moneter Islam. Yang pertama, larangan riba. Tidak ada bunga dalam transaksi keuangan. Yang kedua, keadilan dan keseimbangan. Menghindari penimbungan atau ihtikar dan mendorong sirkulasi uang. Yang ketiga, ada zakat dan infak, alat distribusi kekayaan. Yang keempat, uang sebagai alat tukar, bukan komoditas. Nilai uang tidak boleh diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan dari uang itu sendiri. Ada juga fungsi dan tujuan moneter Islam. Yang pertama, menjaga stabilitas harga atau anti-inflasi. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil. Yang ketiga, menciptakan keseimbangan distribusi pendapatan. Lalu ada pula yang terakhir, mendukung sektor real dan produktif, bukan spekulatif. Ada pula sasaran dan strategi kebijakan moneter Islam. Sasarannya stabilitas ekonomi, pengurangan pengangguran, pemerataan pendapatan, dan pertumbuhan sektor real. Lalu strateginya pengelolaan uang beredar tanpa bunga, insentif pada sektor produktif, penguatan lembaga keuangan syariah, dan intervensi pemerintah untuk menjaga harga dan nilai tukar yang adil. Lalu ada manajemen kebijakan ekonomi Islam, dikelola oleh otoritas negara. Dalam sejarahnya Baitul Mal dengan prinsip syariah. Lalu instrumen manajemen seperti zakat, wakaf, qard hasan atau pinjaman tanpa bunga, larangan penimbunan. Baru tidak mengenal suku bunga, tetapi menggunakan bagi hasil atau mudharabah atau musyarakah dan leasing ijarah. Yang terakhir ada macam-macam kebijakan moneter. Berbeda dengan sistem konvensional, Islam menggunakan instrumen non-riba antara lain zakat dan infak, mengurangi penumpukan kekayaan. Ada pula qard hasan, pembiayaan tanpa bunga, lalu mekanisme nisbah atau bagi hasil sebagai pengganti suku bunga, larangan spekulasi atau goror, dan manipulasi harga, serta pengaturan jumlah uang beredar sesuai kebutuhan real masyarakat. Dari yang sudah saya bacakan dari awal, ada pula kesimpulannya, yaitu ekonomi moneter Islam adalah sistem keuangan yang berlandaskan syariah dengan tujuan menciptakan keadilan, stabilitas, dan kesejahteraan ekonomi. Berbeda dengan sistem konvensional, sistem ini menolak riba dan spekulasi.
serta menekankan pada distribusi kekayaan melalui instrumen seperti zakat, qard hasan, dan bagi hasil. Sejak zaman Rasulullah, kebijakan moneter Islam telah terbukti mendukung stabilitas harga dan ekonomi real. Dengan pendekatan yang etis dan inklusif, ekonomi moneter Islam menjadi alternatif yang relevan untuk menciptakan sistem keuangan yang keadilan dan berkelanjutan. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.